man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada Kak Yeti Dalimi selaku narasumber kajian kita pagi hari ini, juga kepada rekan-rekan yang bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu di pagi yang cerah ini. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua Allah berikan rezeki berupa waktu, kesehatan, keluangan serta kelapangan hati, keikhlasan untuk mengikuti acara yang insya Allah berlangsung sampai pukul 11.30 hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, uswatun hasanah kita, di mana kita berharap bahwa kita akan selalu mendapatkan naungan dan syafaat beliau bahkan hingga di hari akhir kelak. Baiklah, tidak berpanjang lebar karena sudah terlambat sedikit ya dari jadwal yang kita tentukan bersama. Sebelumnya akan saya bacakan dulu susunan acara kita hari ini. Pertama kita ada pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, kemudian perkenalan pemateri, dan berikutnya langsung akan disambung dengan pemaparan materi dari Ustazah Yati Dalimi tentang menggenggam cahaya Islam di negeri Sakura. Kemudian seperti biasa di akhir materi kita punya tanya jawab, kemudian kesimpulan, doa penutup, dan foto bersama. Baiklah, untuk membuka acara hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya berikan kesempatan ya kepada petugas tilawah hari ini, Mbak Eki, untuk membacakan kalam-kalam ilahi berikut artinya. Silakan Mbak Eki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Khair, jazakallah khair Mbak Eki. Besar harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi, selain memberikan keberkahan dalam acara hari ini, juga Allah berkenan untuk memberikan syafaat baik bagi yang membacakannya maupun bagi yang mendengarkannya. Kemudian langsung ya rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kalau katanya tak kenal maka ta'aruf kan ya. Jadi kita akan kenalan dengan narasumber kita hari ini. Saya bacakan Kak Yeti, izin ya CV-nya Kak Yeti Dalimi. Namanya udah nggak asing lagi ya buat kita semua ya, Kak Yeti Dalimi, lahir di Jakarta 17 Maret tahun 1966. Beliau orang Indonesia asli meskipun lama berdiam di Malaysia gitu kan. Statusnya menikah dan saat ini juga beliau tinggal di Tokyo. Kak Yeti atau Bunda Yeti
pengetahuan umumnya adalah skills-nya terutama tentang konseling, tentang manajemen stres dan pelatihan motivasi. Beliau juga memiliki keilmuan di bidang psikologi dan pendidikan anak-anak. Sementara latar belakang pendidikan Kak Yeti, S1-nya di psikologi ya, di International Islamic University Malaysia, kemudian master programnya di National University Malaysia masih di bidang psikologi juga, kemudian melanjutkan Master of Art in Counseling Psychology from National University of Malaysia, dan kemudian S3 beliau adalah Departemen Psikologi di Faculty of Human Sciences International Islamic University Malaysia. Jadi memang benar-benar latar belakang pendidikan Kak Yeti fokus di psikologi. Kemudian untuk aktivitas sosial Kak Yeti, member of Japan Muslim Association tahun 2004 sampai sekarang, kemudian perkumpulan istri-istri Jepang Yokohama dari tahun 2004 hingga kini juga, kemudian 2008 sampai 2017 anggota dari Indonesia Muslim Association, dan kemudian FGA ya Kak Yeti dari tahun 2008 hingga sekarang. Kak Yeti juga sebentar memulai pekerjaan ya, profesionalismenya sebagai family counseling mulai tahun 1996 di State Department of Religious Affairs di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian dilanjutkan sebagai konselor klinis di beberapa sekolah-sekolah lokal di Selangor, kemudian beliau juga adalah konselor bagi Muslim yang mixed merit ya, Kak Yeti ya. Kemudian jiwa sebagai gurunya ini mulai 2009 sampai 2017 ya, teacher at Indonesian School of Japan. Kemudian, nah 2017 hingga sekarang, Kak Yeti membidani kelahiran sekaligus mengetuai, menakodai ya, UI International Islamic School of Japan. Demikian sekilas tentang narasumber kita hari ini. Langsung aja kita memberikan waktu kepada Kak Yeti untuk memulai materinya. Ahlan, Kak Yeti silakan tafadhol. Iya. Yeti share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesempatan demi kesempatan yang diberikan ke atas kita, dan di atas segala jalan-jalan yang terbuka lebar untuk kita agar kita terus berikhtiar dan berusaha untuk mengikuti jalannya, dan kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dirizkikan olehnya hidayah sampai ke akhir kehidupan kita insyaallah. Salawat dan salam teriring dan tercurah ke atas baginda Rasulullah SAW sebaik-baik tauladan yang Allah hadirkan ke atas seluruh makhluknya, ke atas seluruh manusia, dan kita memohon kepada Allah dengan setinggi-tinggi kekuatan agar Allah beri kepada kita kekuatan senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, terutama untuk organizer yang telah memperkasai acara ini ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak atas undangannya, dan mohon maaf lahir dan batin ini kalau misalnya dalam penyampaian nanti dalam materi yang saya berikan, sebetulnya ini lebih kepada sharing ya, sharing pengalaman dan sedikit ilmu mungkin yang mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan kepada semuanya. Ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, sebelumnya sedikit koreksi kepada tadi penganjur, pada organizer. Iya betul, Kak Yeti sampai pernah mengikuti PhD sampai 3,5 tahun ya, tapi
kebetulan tidak menyelesaikannya, tidak menyelesaikannya karena harus mengikuti suami ke Jepang. Itu yang mungkin ingin dikoreksi. Alhamdulillah, topik hari ini Masya Allah bagaimana menyambut cahaya di negeri Sakura, luar biasa sekali. Ketika kita berbincang, berdiskusi tentang cahaya Islam tentunya, tentang cahaya tentunya dia akan terkait erat dengan cahaya Islam. Bicara tentang cahaya Islam maka dia akan berbicara tentang nilai-nilai Islam yang Allah hadirkan ke atas bumi ya, ke atas dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita tentunya orang-orang yang alhamdulillah dirizkikan dari lahir sebagai muslim, semestinya kita pegang erat cahaya tersebut, dan kemudian dari cahaya tersebut kita coba ikhtiarkan untuk kita sebarkan ke sekeliling kita. Nah, dalam hal ini Kak Iti ingin sedikit sharing tentang bagaimana memegang cahaya Islam itu di negeri Sakura, terutama dalam membangun sebuah keluarga yang Islami. Di sini ada beberapa topik yang ingin Oke. Bisa kelihatan ininya filenya nggak ya? Halo? Bisa kelihatan filenya nggak? Kelihatan tadi. Kelihatan. Insya Allah bisa. Kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Ya, yang pertama menggenggam beberapa topik yang Katie akan diskusikan. Yang pertama membahas tentang sebetulnya visi keluarga Islam itu. Sebelum kita bahas yang lain, pertama-tama yang harus kita yakini tentang visi keluarga Islam. Apa sebetulnya visi keluarga Islam? Visi keluarga Islam banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah bahwa sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirkan ke atas kita pasangan-pasangan, kemudian anak-anak yang mereka itu adalah penyejuk mata kita, dan jadikanlah pasangan dan anak-anak kita itu sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Visi keluarga muslim itu Masya Allah visi yang sangat luar biasa, sangat tinggi, visi langit itu. Jadi visinya kalau kita biasakan kepada keluarga, kepada kita dan kepada anak-anak, visi kita itu visi langit. Tidak sekedar nanti kamu kalau udah besar menjadi dokter, nanti kalau kamu udah besar jadi insinyur, nanti kamu kalau udah besar jadi bisnismen, tidak seperti itu. Tapi visi kita adalah bagaimana menjadikan mereka penyejuk mata dan juga pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa visi doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan kemudian di-record ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita memegang visi tersebut. Visi ilahiyah, visi langit. Dan visi ini adalah visi yang besar sekali, dan untuk mencapai visi yang besar tersebut maka diperlukan juga energi, kekuatan, ilmu pengetahuan, dan juga ketundukan yang besar yang harus kita upayakan, yang harus kita usahakan. Kemudian visi yang kedua, kita juga harus mengingat bahwa membangun keluarga Islam, membangun anak-anak yang saleh itu adalah investasi yang besar sekali. Karena apa? Ketika kita meninggal, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang tidak akan pernah luput daripada kita, yaitu amal jariah, kemudian ilmu yang kita tinggalkan, dan doa anak-anak yang soleh. Masya Allah, kita tidak tahu ya bahwa kita berusaha untuk senantiasa dalam jalan yang baik dan jalan yang benar, tapi wallahu alam, kedudukan kita nanti kita tidak tahu. Tapi ketika kita membangun anak-anak yang saleh, maka insya Allah senantiasa taburan-taburan pahala-pahala, kemudian investasi-investasi yang tidak terduga-duga akan mengalir ke atas kita. Jadi memang ini harus kita harus betul-betul kuatkan gitu. Membangun keluarga adalah bagaimana menjadikan keluarga itu penyejuk mata. Kalau kita tidak set di awal, kita riset, senantiasa kita riset, kita ulang, kita luruskan kembali apa sebetulnya visi keluarga. Walaupun sudah dalam pertengahan perjalanan keluarga, tapi kita ulang sehingga kita
kita kembalikan visi keluarga itu adalah membangun penyejuk mata baik keluarga, istri, pasangan, dan anak-anak. Makanya wajar seandainya Rasulullah SAW bersabda bahwa baiti jannati, rumah itu adalah surgaku. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Karena di sini ada visi langit gitu. Cahaya itu akan terang benderang di dalam rumah. Jadi makanya makna dari hadis tersebut Masya Allah tinggi sekali, dan kita coba upayakan, kita coba ikhtiarkan agar keluarga adalah cahaya di dalam rumah kita, dan sehingga kita gemar duduk, kita gemar untuk bersama, kita gemar untuk berdiskusi kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Diskusinya bukan diskusi yang flat, yang dunia, tapi diskusi yang langit, bagaimana membentuk, bagaimana menyebarkan syiar-syiar nilai-nilai Allah ini di mana berada. Ketika kita sekarang berada di negeri minoritas, bagaimana kita mencoba berikhtiar membangun nilai-nilai Allah itu agar nilai-nilai itu sampai ke seluruh penjuru bumi Sakura ini, agar nilai-nilai Allah sebagai rahmatan lil alamin masuk ke dalam rumah-rumah yang ada di bumi Sakura ini. Alangkah bahagia dan bersyukurnya kita, karena kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Kita bisa merasakan insya Allah dengan terus mohon rahmatnya ya, cinta dalam kebaikan, cinta dalam ketaatan. Alangkah baiknya seandainya nikmat ini juga kita hadirkan, kita sebarkan, dan disitulah misi kita gitu, bagaimana soleh dan muslim menyebarkan kebaikan itu di sekeliling kita. Nah ini yang mungkin visi itu harus kita set. Kemudian yang kedua tentang pemahaman sebetulnya anak itu siapa dan bagaimana Islam memandang mereka. Nah ini kembali lagi ya kita kepada konsep-konsep Islam. Rujukan kita Islam karena itu adalah kitab Allah, kata-kata Allah, dan di situ adalah petunjuk yang paling benar. Banyak ilmu-ilmu mungkin yang kemana-mana, tetapi ketika kita mereferkan kembali kepada Quran, maka dia menjadi ilmu yang benar ya, insya Allah. Konsep dasar kedudukan anak dalam Islam, yang pertama dia adalah perhiasan. Alangkah bahagianya ya ketika Allah hadirkan anak kepada kita. Masya Allah, tidak ada yang bisa membandingkan kebahagiaan tersebut gitu. Indahnya kita hamil, kita melahirkan anak, kemudian kita mendidik anak, itu sebuah perhiasan, dan bahkan sifat itu adalah sifat yang memang fitrah, natural, yang dihadirkan ke atas seluruh manusia. Namun kadang-kadang kita lupa gitu bahwa perhiasan ini hanyalah simpanan, hanyalah amanah, hanyalah titipan yang Allah titipkan kepada kita sementara. Dia bukan segalanya gitu. Jadi dia hanyalah kebetulan mereka anak kita, titipan Allah. Yang pertama yang harus kita yakini bahwa titipan itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pertama-tama yang ditanya Allah nanti di akhirat bukan tanggung jawab kita sebagai anak, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Peran kita sebagai orang tua. Bagaimana kita mendidik mereka, bukan bagaimana nanti anak-anak mendapatkan hak mereka, tapi kita ditanya oleh Allah SWT di akhirat bagaimana peran kita sebagai orang tua. Jadi memang tanggung jawab yang luar biasa ya. Kemudian anak itu juga qurratu ain, penyejuk mata, namun kalau kita tidak bisa menjaganya, kita lalai, kita tidak meriset tadi bahwa mereka itu titipan, mereka itu hanyalah amanah, maka boleh mereka menjadi musuh kita ataupun ujian bagi kita. Nah, kita bermohon kepada Allah SWT agar hal itu tidak berlaku kepada kita. Kalaupun ianya terjadi kepada sesiapa pun, boleh jadi itu hanyalah ujian Allah untuk menguatkan keimanan kita dan meningkatkan ketundukan kita. Kemudian setelah itu yang perlu kita set juga adalah membangun generasi peradaban. Apa yang dimaksud dengan generasi peradaban? Generasi peradaban adalah anak-anak yang kelak mereka itu tahu akan identiti mereka. Mereka tahu sebetulnya apa tujuan mereka. Identiti mereka tahu, dan kemudian tujuan dan
objektif mereka sebagai manusia itu apa, mereka paham. Makanya ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, betapa banyak ya sejarah-sejarah berulang itu orang-orang besar, para ilmuwan, orang-orang yang saleh, masya Allah, yang namanya panjang, umurnya panjang sampai bila-bila umurnya itu terus panjang dengan amalan-amalan mereka. Imam Syafi'i, ulama-ulama besar, mereka adalah generasi peradaban yang tidak pernah akan putus oleh zaman, terus berulang gitu. Nah inilah orang-orang yang kita upayakan ya, walaupun tentunya banyak sekali kelemahan, banyak sekali keterbatasan, tapi kita dengan kelemahan dan keterbatasan ini kita upayakan terus, kita pohonkan kepada Allah, kita semangat, kemudian kita mengkaji, kita belajar, trial and error gitu. Jadi ini adalah hal yang harus kita tumbuhkan kepada keluarga kita dan anak-anak generasi peradaban. Kemudian caranya tentunya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang pendidikan bagaimana mereka mendapatkan pengajaran. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah juga bersabda, al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Jadi sekolah, ada kurikulum, ada ilmu, ada manajemen, memproduk anak-anak yang soleh, memproduk anak-anak yang tadi penyejuk mata. Pendidikan niscaya, dan ketika kita melihat pendidikan ini, kita harus melihatnya secara komprehensif, secara meluas gitu. Pendidikan di sini tentunya nanti kita akan bahas ya, ada beberapa pendidikan. Nah, di sini adalah yang perlu kita tanamkan kepada anak kita, terus ya kita upayakan. Yang saya tuliskan di tengah adalah Islamic education. Ini fardu ain. Islamic education itu niscaya, itu pendidikan keislaman, pendidikan ruhiyah, spiritual, mengajarkan kepada mereka akan siapa Rabb mereka, mengajarkan kepada mereka siapa Tuhan mereka. Regardless ya, dimanapun kita berada, maka yang pertama kali kita harus ajarkan adalah pendidikan Islam. Kita tidak boleh excuse, kita tidak boleh tidak boleh tidak boleh kita kan karena tinggal di negeri Jepang gitu, kita kan bukan tinggal di negeri mayoritas, susah untuk mendapatkan pendidikan Islam. Jadi ya keadaannya berbeda gitu. Itu tidak boleh itu, karena sejatinya pendidikan Islam itu mau dia dimanapun, dia tetap menjadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan Islam itu. Nah, orang tua, makanya tadi dikatakan pasangan ya, penyejuk mata pasangan-pasangan itu artinya harus ditumbuhkan itu. Kalau misalnya tidak ditumbuhkan dari awal, di-reset kembali itu. Kita membangun, karena sejatinya anak itu mendapatkan pendidikan yang pertama itu dari keluarga. 60% dari proses pendidikan dia itu adalah di dalam rumahnya. Jadi karakter itu semuanya terbangun dalam rumahnya. Pendidikan Islam itu kita berikan di dalam rumah kita. Kemudian kalaupun ada terjadi misalnya inkonsistensi dan sebagainya itu, kita terus tumbah, kita upayakan, kita cari solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga misalnya. Tapi Islamic education dan niscaya dia tidak boleh ditinggalkan, tidak porsinya besar, porsinya yang paling besar. Baru kemudian dari pendidikan Islam itu baru kita tanamkan kecerdasan intelektual, ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu konvensional, ilmu-ilmu sains, fisik, semuanya itu ilmu-ilmu yang Islam tadi. Kemudian kecerdasan emosi, hatinya, apa yang membuat emosi mereka terganggu. Tentunya spiritual dan emosi ini dia sangat terkoneksi dengan kuat dan erat. Spiritual yang baik seharusnya akan membangun emosi yang baik. Tapi emosi yang baik belum tentu spiritualnya juga baik. Tapi kalau spiritual yang baik, biasanya emosinya baik. Jadi kita nanti akan dapat ini, tapi orangnya baik, tapi dia nggak ada agamanya. Mungkin itu karena kebiasaan atau habit atau moral ya, moral yang memang dibangun, tapi
kalau antara moral dengan akhlak itu kan dua hal yang berbeda. Moral itu yang terkait dengan manusia, bagaimana kita berhubungan baik dengan manusia, tapi akhlak berhubungan baik dengan manusia tetapi dia terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Kita ingin membangun anak kita tidak saja berhubungan baik dengan manusia, tetapi moral yang ada kaitannya dengan Allah. Jadi akhlak yang baik. Nah, ini juga terkait dengan kecerdasan emosi mereka. Itu terkait dengan kecerdasan sosial, spiritual mereka. Kemudian kecerdasan sosial, kita mengajarkan mereka tentang bagaimana deal dengan orang-orang di luar rumah, bagaimana melihat culture, budaya, bagaimana kita mengajarkan anak kita berpartisipasi, kemudian berkolaborasi, kemudian juga memiliki awareness, perhatian, kepedulian terhadap sosial, itu kecerdasan sosial. Jadi Islam adalah agama yang tidak membangun diri pribadi, tapi Islam adalah agama yang membangun masyarakat itu. Dia terkait erat dengan kemasyarakatan, dia terkait erat dengan kebangsaan gitu. Bangsa yang baik, yang tangguh, dia lahir daripada masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik dan tangguh, dia lahir daripada anak-anak yang baik dan tangguh, yang dihasilkan dari keluarga yang baik. Ini semuanya akan terkoneksi. Makanya kecerdasan sosial bagian dari yang harus kita ajarkan. Kita tidak boleh mengajarkan mereka dengan sifat-sifat individualistik. Kita di negeri-negeri yang tinggal di negeri-negeri yang developed country, negara-negara yang maju, mungkin sepertinya agak susah membangun empati ya kepada anak-anak kita, karena jarang melihat orang susah, jarang melihat orang yang berkekurangan. Tapi empati itu adalah sebetulnya bagian daripada hati yang halus, bagian daripada jiwa yang basah. Ini harus kita didik, jangan kita didik agama, tapi mereka individualistik. Gitu. Dia nggak peduli. Tapi bagaimana walaupun tinggal di negara-negara yang develop, yang maju, hati itu hati yang memiliki empati. Empati kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada orang tua. Banyak cara-caranya yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tinggal di negeri minoritas ya, mendahulukan orang yang tua pada tetangga itu bukan menjadi budaya, tapi bisa kita gantikan dengan yang lain. Menanamkan kepada anak-anak kita tentang menunjukkan akhlak yang baik kepada sekitarnya, karena mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, tapi mereka melihat kita sebagai orang muslim. Maka tunjukkan akhlak yang baik. Itu juga mengajarkan mereka empati. Alangkah indahnya seandainya mereka melihat Islam itu sebagai sesuatu indah, bukan sesuatu yang digambarkan oleh media, sebagai Islamfobia, sebagai sesuatu yang menakutkan. Tetapi Islam itu memang agama yang indah, gitu, agama yang memang diturunkan oleh Allah SWT. Nah, ini yang perlu kita ajarkan. Karena apa? Tujuannya membangun identitas muslim. Nah, ini identitas ini yang perlu kita bangun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin nanti kita akan bahas ya kepada kontekstualnya, kepada realitasnya, tantangan dan kesempatannya, dan ujian-ujiannya. Karena ini sebetulnya sejatinya adalah fondasi atau Allah, dan banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Identitas ini penting. Identitas muslim, kita dimanapun kita berada dalam Islam itu, kita diajarkan untuk senantiasa bertasamuh, bertoleransi. Bertasamuh ataupun bertoleransi, tetapi bertoleransi ini bukan toleransi yang kemudian kebablasan atau terasimilasi. Toleransi di sini adalah toleransi dalam hal-hal yang dibolehkan dalam Islam tanpa harus kita kebablasan, tapi kita tetap memiliki identitas. Kita sebut dengan akulturasi. Akulturasi itu kita bergaul, kita bersama, kita menyatu, kita melebur, tapi identitas kita tetap kelihatan. Identitas kita tidak akan tergoyahkan. Identitas sebagai muslim akan terus hadir
kita pertontonkan di sekitar kita. Nah, ini identitas-identitas. Kita tidak ingin membangun anak-anak yang lemah, anak-anak yang inferior, anak-anak yang minder, yang malu dengan agamanya. Apalagi hidup di negara yang monoculture. Jepang adalah negara yang monoculture, mengutamakan, mengagungkan budaya, gitu, menjadikan budaya itu sebagai identitas, budaya Jepang sebagai identitas. Dan kesamaan, grouping itu adalah budaya yang sudah sangat berakar di Jepang ini. Jadi kalau sesuatu yang berbeda itu seperti sesuatu yang kurang nyaman ya. Jadi segala sesuatunya itu harus respect dengan budaya tempatan, monoculture. Jadi kita seperti tidak enak gitu dengan perbedaan kita, seperti tidak nyaman, karena itu sudah terbangun menjadi akar mereka. Identitas mereka adalah budaya, identitas kita adalah agama gitu. Dua hal yang berbeda, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bertasamu, bukan berarti kita tidak bisa bertoleransi. Kita bertoleransi dalam hal-hal yang kita bisa sepakati. Kita bertoleransi dalam hal-hal yang kita bisa dibolehkan di dalam Islam. Jadi jangan langsung juga kemudian kita memisahkan diri gitu. Kita inklusif, melebur kepada masyarakat, tapi dalam hal agama kita tetap memiliki jati diri. Nah, ini yang harus dibangun. Tentunya setiap negara punya tantangan yang berbeda-beda, tetapi tantangan di Jepang ini dia tidak terlihat seperti sepi. Negaranya sangat harmoni, tenang, mengedepankan publik, kepentingan umum ya, mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum publik, tidak mau mengganggu, tidak mau mengusik, tapi karena budaya yang kuat dengan harmoni tadi, tidak mengganggu, tidak mau terlihat menjenjreng sendiri, mentereng sendiri gitu misalnya, harus sama gitu, monoculture. Sebab monoculture tersebut itu ada upaya bagaimana membangun kekuatan resilience pada anak-anak kita, bagaimana membangun kekuatan daya tahan, sehingga dia tidak hadir di masyarakat sebagai masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat yang lemah, yang dianggap sebagai masyarakat yang tidak tahu diri, nggak mau melebur dengan budaya mereka, bukan gitu. Nah, ini ada kiat-kiatnya yang harus kita sama-sama pahami gitu, karena identitas Islam itu adalah identitas yang bisa diterima dimanapun saja. Jadi membangun identitas adalah sesuatu yang paling penting yang perlu kita pahami bersama ya, sebagai sebuah konsep yang memang sudah ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, sedikit kayak cerita mungkin tentang tantangan keluarga muslim di Jepang ya. Jadi small number, muslim minoritas dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit, itu tentunya tantangannya cukup beragam ya. Tantangan-tantangan yang hadir di masyarakat Jepang itu cukup beragam. Namun setiap tantangan pasti ada kesempatan, setiap tantangan pasti ada peluang. Sebelum kita melihat tantangan, kita harus melihat peluang. Peluang yang ada di Jepang ini adalah sebetulnya dia adalah negara yang melihat agama itu sebagai sesuatu yang personal, privacy. Ketika kita melihat itu sebagai suatu personal atau privacy, kita ngapain juga, mau pakai apa juga, itu nggak akan diganggu oleh mereka. Paling-paling dalam hati mereka, ini orang kok nggak mau melebur sih dengan budaya tempatan paling-paling. Tapi karena mereka lihat kita sebagai orang asing. Namun ketika anak kita yang lahir besar di sini itu adalah orang Jepang gitu. Nah, itu berbeda lagi mereka behave terhadap anak kita dan terhadap kita berbeda. Mereka bersikap kepada kita dan bersikap kepada anak kita adalah berbeda. Bersikap dengan anak kita, mereka melihat anak kita sebagai orang lokal gitu, orang Jepang. Kepada kita mungkin orang asing. Nah, ini kesempatan itu tadi di setiap tantangan pasti ada kesempatan. Kesempatan itu harus kita manfaatkan. Agama sesuatu yang privasi, nggak akan diapa-apain gitu. Kita diberikan kebebasan mau ngapain. Nah, inilah
chance kita gitu. Chance kita membangun anak-anak, membangun identitas mereka, membangun kebanggaan mereka terhadap Islam, komunikasikan mereka. Kemudian senantiasa nilai-nilai itu kita hadirkan mereka sebelum mereka lahir lagi. Dan ketika lahir kita senantiasa kita explore mereka, kita berikan pandangan-pandangan yang global gitu. Jadi bukan Jepang aja, berikan pandangan-pandangan ini Islam di mana saja coba nih, negara mayoritas di Indonesia di ini banyak ini mungkin di Jepang kamu sedikit, tapi di negara yang lain agama Islam itu agama yang mayoritas banyak. Misalnya kita explore mereka sehingga mereka tidak merasa terganggu dengan agama itu misalnya. Kemudian nilai itu dari kecil ditanamkan. Oleh karena itu saya sangat menekankan yang golden age, usia emas pada anak itu sangat penting sekali bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai. Jangan dicampur dengan nilai-nilai lain. Jadi ketahanan, daya tahan itu ketika golden age ini gitu. Hatinya itu tidak ringkih karena kita pupuk. Ya seperti pohon ya, ketika akar itu tumbuh dengan baik, kita kasih pupuk dengan yang baik, akar itu biasanya kalau tanaman ketika usianya masih kecil dia akan dijaga gitu. Dijaga dengan baik, super ekstra ketat dari hama, dari hujan, dijaga dengan sampai akar itu kuat. Kalau akar itu kuat, dia akan lebih mampu menghadapi tantangan luaran. Nah ini juga yang harus kita jaga kepada anak-anak kita gitu. Kesempatan mereka golden age itu sangat penting. Dan upayakan ketika kita berinteraksi dengan mereka itu pola asuh. Pola asuh itu juga harus pola asuh yang baik. Jangan pola asuh itu menentukan ya, makanya dalam Islam nanti kita dalam Al-Quran itu banyak sekali ya parenting Qurani ya, parenting bagaimana Nabi Ibrahim dia mendidik anaknya, single parent Siti Hajar. Kemudian ibunya Maryam pun single parent. Maryam pun juga single parent, artinya ibunya Maryam Hana meninggal oleh suaminya ketika Maryam masih kecil. Siti Hajar Hajar istri Nabi Ibrahim juga ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di bumi Mekah ketika Ibrahim masih bayi lagi gitu. Jadi mereka single parent. Jadi banyak sekali parenting ya, Islami dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bagaimana tidak ada alasan ya bagaimana kita menjadi seorang ibu. Banyak contoh-contohnya dari keluarga Imran-nya, dari Nabi Ibrahim-nya, dari Asiyah-nya yang mendidik Musa di lingkungan yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mampu menjaga keimanan. Bahkan Asiyah pun akhirnya menjaga keimanan di dalam tirani yang sangat ingkar dan durjana ya. Nah ini hal-hal penjagaan di dalam itu memang luar biasa sekali. Makanya ini usia golden age, daya tahan mereka itu kita pupuk. Ketika daya tahan itu terjaga ketika usianya membesar, itu lebih mudah. Berbanding sudah di waktu kecil sudah ada hama-hama gitu. Persepsi yang terbangun itu tidak persepsi yang utuh. Anak kecil ketika kita bangun mereka dengan persepsi yang utuh tentang indahnya Islam, tentang bagusnya Islam, tentang Islam itu sendiri, itu persepsinya utuh. Ketika besar, dia menerima persepsi-persepsi yang lain, dia boleh mengotak-ngotakkan, oh ini persepsinya ini. Jadi dia lebih punya daya filter, daya saring. Nah ini yang seringkali saya coba ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat yang lain, dijaga usia-usia kecil itu dari pengaruh-pengaruh yang macam-macam. Apalagi di era yang global ya, pengaruh itu bukan saja pengaruh agama yang di luar yang berbeda, tetapi gadget, kemudian kartun-kartun, kemudian anime itu kelihatan menyeronokkan, menyenangkan, membuat anak kita enjoy, dan kita suka memberikan
tontonan-tontonan tersebut. Tapi itu boleh jadi adalah sebagai poison, racun-racun yang masuk kepada anak kita. Akhirnya dia cenderung kepada anime-anime. Apalagi anime-anime pada masa sekarang ini, media-media banyak sekali anime-anime yang dia sebetulnya tidak sesuai dengan konsep tauhid. Anak kecil dia masih fitrah. Kemudian kita biasakan misalnya ya dengan menonton film-film Doraemon, anime-anime, dan itu sangat menyenangkan bagi anak-anak ya. Anak-anak suka dengan film-film Doraemon, dan tapi sebetulnya itu mengganggu fitrah ketauhidan mereka. Jadi mereka mengkonsepsikan Doraemon itu bisa melakukan apa saja gitu. Jadi ketika kita jelaskan kepada mereka konsep tentang Tuhan, tentang Allah, mana hebat Tuhan dengan Doraemon. Nah, itu sering sekali saya dengar seperti itu, banyak bertanya kepada saya, ataupun yang lain-lain lah, yang apa dan sebagainya. Yang karena anak itu dia kemampuan untuk membangun persepsi itu masih lemah. Dia hanya melihat, dia berpikir dengan melihat modeling. Anak kecil itu modeling. Kemudian dia rekam. Daya rekamnya itu kuat. Nah, ini yang harus hati-hati menjaga fitrah kan, kebersihan akal mereka, kebersihan hati mereka, semuanya kita jaga sehingga mereka memiliki daya tahan. Ketika nilai-nilai tauhid itu kita tanamkan nantinya, itu bagi kita akan lebih mudah. Lebih mudah bagi kita ini. Sering kali ya Katie ditanya dengan kawan-kawan misalnya konsep-konsep kemanusiaan yang secara umum mungkin boleh ya, seperti LGBT misalnya, LGBT ya. Tapi itu kan hak setiap orang, harusnya boleh dong, kan itu preferensi orang kan beda-beda. Buktinya preferensi kita agama Islam, kan itu preferensi. Buktinya kita nggak makan babi, itu kan preferensi. Sama juga dengan preferensi orang yang LGBT itu anak-anak usia kelas 5, kelas 6 nanya ke orang tuanya seperti itu. Dia menyamakan preferensi agama dengan LGBT sebagai preferensi. Gimana Kak itu saya harus menjawabnya itu. Nah, ini hal-hal yang boleh jadi di awalnya itu ada poison yang dibiarkan gitu. Jadi ketika dia besar dia tidak punya daya filter, menyaring. Nah, ini yang harus kita sama-sama berhati-hati seperti itu. Dan kalaupun sudah terjadi, kita harus cari solusi-solusi ya, solusi-solusi terbaik. Ini kesempatannya tadi kemana-mana, kemudian membangun kekuatan internal agama sebagai agama personal, jadi dibangun betul-betul, jangan dikasih masuk poison ke dalam keluarga kita, anak kita, apalagi di usia-usia mereka yang sangat golden age. Kemudian kalau untuk secara menyeluruh, ini Jepang itu dia sangat welcome dengan Muslim turis ya dan sebagainya. Kesempatan. Kemudian tantangan. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Muslim minority ini tentunya banyak dihadapi oleh kita. Tantangan ini bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi harus kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dengan jawaban-jawaban yang solutif ya, dengan cara-cara yang solutif. Yang pertama adalah tantangan di rumah, penjagaan akidah, tadi kita sudah sebutkan. Kemudian inkonsistensi antara ibu dan bapak. Nah, ini juga berat kalau adanya inkonsistensi antara orang tua, jadi anak bingung. Nah, ketika terjadi inkonsistensi sekalipun ada nilai-nilai yang berbeda, jangan di depan anak. Kalau boleh diskusi dengan suami itu di belakang anak, hal-hal yang berbeda. Kalaupun terjadi juga, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita harus punya kekuatan lebih seperti pendekatan, attachment. Ibu itu yang paling banyak bersama anaknya di rumah. Jadi dia yang paling banyak kesempatan untuk memiliki attachment dengan anaknya. Attachment itu harus, tapi lagi-lagi tadi pola asuh, metode parenting itu sangat penting sekali. Metode parenting pada anak, maka dalam Islam itu metode parenting itu tidak saja terfokus kepada otoritatif, permisif, kemudian otoriter, kemudian tapi dia juga komunikatif, kemudian senantiasa bercerita. Quran
kebanyakan message-nya juga tentang bagaimana cerita-cerita nabi-nabi yang sebelumnya yang diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah ini juga komunikasi kepada anak juga demikian, komunikasi positif, kemudian komunikasi yang baik, komunikasi yang dipahami oleh anak, makanya gunakan bahasa ibu, karena dalam bahasa ibu itu ada taste of language, ada rasa bahasa itu membangun akhlak gitu. Kalau kita menggunakan bahasa yang bukan bahasa kita nggak ngerti taste bahasanya nggak ngerti. Dan boleh jadi bahasa itu belum ready dengan bahasa-bahasa Islam. Seperti kalau bahasa Jepang ya, ketika saya diskusi dengan suami dan anak-anak, misalnya Allah, kita nyebutkan dengan bahasa Jepang kami sama, misalnya itu sesuatu yang berbeda. Sabar, kita menyebutkan dalam bahasa Jepang, gamang suru, itu juga definisinya berbeda gitu. Jadi gunakan bahasa yang dia ready untuk menerima konsep Islam yang besar. Kalaupun kita menggunakan bahasa Jepang dan kita native, beri penjelasan yang lebih gitu. Nah, kita membangun bahasa Jepang itu nanti menjadi bahasa yang ready dengan bahasa-bahasa ketuhanan. Jadi kalau untuk orang-orang yang bahasa native-nya adalah bahasa Jepang, bahasa yang ready dengan bahasa ketuhanan. Jadikan bahasa itu bahasa yang kuat. Tapi kita tahu keterbatasan kita, bahasa kita di mana gitu. Gunakan bahasa yang itu kepada anak kita, bahasa ibu yang kita bisa komunikasikan, yang ada taste-nya, ada rasanya di situ. Karena rasa itulah nanti akan membangun rasa. Dengan rasa tersebutlah mereka bisa mengetahui keindahan Islam. Tidak saja kita bilang, rame, ini nggak boleh, tapi rasa bahasa, keindahan, bagaimana mengungkapkan cita rasa agama itu dengan baiknya kepada anak. Dan itu sangat penting sekali. Karena image, kalau misalnya negara-negara mayoritas, image-nya di mana-mana, dari TV, masjid yang dekat, azan, di sekolah. Sementara image Islam itu hanya terpaku pada keluarga gitu. Kalau di Tokyo alhamdulillah sudah ada sekolah Islam. Walaupun sudah ada sekolah Islam, tetap aja dia rumah dan sekolah. Environment yang selebihnya adalah environment yang dalam tanda kutip environment yang nilai-nilai Islam itu tidak terjalankan, tapi nilai-nilai umum ya, nilai-nilai umum. Nah ini kekuatan keluarga itu menjadi sangat prima di Jepang ini, karena dia menjadi tantangan dalam penjagaan internal. Kemudian tantangan di luar rumah, tantangan lingkungan seperti budaya, culture tadi, monoculture tadi, kita harus katakan kepada anak-anak, berbeda itu bukannya salah gitu. Berbeda itu adalah sesuatu yang biasa dimanapun. Kalau di negeri-negeri Muslim minority yang lain mungkin heteroculture ya, tapi kalau kita di sini monoculture. Jadi pernah suatu ketika kita suka ungkapkan ini jadi kita sebutnya salah seorang anak itu waktu di usia kecilnya, kenapa saya harus beragama Islam Umi gitu. Kan teman-teman bukan agama Islam, nggak bawa bento gitu kan. Saya orang Jepang, karena nama anak-anak memang nama Jepang semua kan. Saya kan orang Jepang, bawa bento, bawa nasi rantangan sendiri ke sekolah, kan jadi malu. Terus pakai sholat, cari tempat sholat kan jadi malu. Karena memang monoculture, menganggap kamu kan orang Jepang, kok kamu membuat sesuatu yang mengganggu keharmonian society gitu, kan jadi malu katanya. Terus di situ Katie hati Katie sedih gitu kan, tapi Katie sebut kepada anak-anak karena Allah sayang kepada anaknya Umi, karena Allah pengen menjadikan anak Umi anak yang kuat, karena Allah tahu bahwa sebetulnya berbeda itu bukan salah, berbeda itu sesuatu yang baik. Alhamdulillah Allah uji anak Umi di usia kecil supaya kuat gitu. Coba kita gambarkan yang lain-lain, sesuatu itu untuk menjadi sesuatu yang baik ada prosesnya, ada proses untuk menjadi baik, ada yang dibanting, ada yang digempleng, ada yang diproses, karena nanti akan produknya bagus. Jadi kekuatan-kekuatan itu yang kita tumbuhkan. Ijime
nanti kamu di sekolah diizin loh kalau kamu begini, mendingan kamu sholatnya di rumah aja pas sudah pulang, nggak apa-apa kok dikodok di rumah gitu. Jadi kita sedang demotivated anak kita sedang menjatuhkan nilai kemampuan anak kita sedang menjatuhkan identiti kita, menjadikan Islam itu sesuatu yang disembunyikan. Nanti kalau kamu pertontonkan, nanti kamu diijime. Jadi kamu harus sembunyikan Islam, nanti kamu diijime. Mengajarkan ketakutan kepada anak kita tanpa sadar. Karena sebetulnya kita sayang pada anak kita sayang, kita nggak mau anak kita diijime. Nah, ini hal-hal yang lumrah biasa kita dengar dari para orang takut ini, kesian anaknya nggak kuat, masih kecil, dan agama itu kan nggak boleh dipaksakan di Jepang. Nah, ini persepsi-persepsi yang dekadensi menurunkan ya kemampuan anak kita. Kemudian tantangan sekolah yang tidak diajarkan agama, kemudian sekolah yang mengajarkan sekular ateis. Di sekolah Jepang pada umumnya sekular ateis ya, agama itu sesuatu yang tidak boleh dipertontonkan di publik gitu. Dan itu malu untuk mempertontonkan agama, bahkan mereka tidak percaya kepada agama, dan itu dicerna oleh anak kita setiap hari gitu. Jadi kalau kekuatan internal tadi nggak bagus, waduh, ini masya Allah gitu, yang mereka hadapi berat gitu, yang mereka hadapi luar biasa sekali. Kemudian teman mungkin dan tantangan budaya. Nah, ini yang tadi tantangannya. Kemudian kelemahannya biasanya negara-negara yang superior itu, apalagi Islam sekarang ini ya, dunia selalu berputar ya. Kalau dahulu Islam menguasai dunia sampai ratusan tahun, hampir 700-800 tahun, tapi sekarang Islam itu menjadi negara yang digadai-gadaikan, negara yang dicemehkan, yang negara yang diperbutkan, jadi negara yang lemah. Nah, orang negara maju kemudian dia bukan Muslim, dia pandang pada negara orang Muslim yang datang dari negara yang bukan developed country, biasanya ada tendensi superior. Dia tendensi superior. Nah, ini jangan sampai itu ada kepada kita. Islam sesuatu yang tidak bisa digandengkan dengan, karena itu adalah nilai kehidupan. Jadi develop superior country, mereka perlu melihat Muslim itu agar juga punya karakter yang profesional. Jadi jangan sampai kita menunjukkan juga karakter yang tidak baik, dan ini akan mempengaruhi image kita, mereka terhadap kita. Orang Indonesia terkenal dengan suka lambat, orang Indonesia begini-begini misalnya ya, tidak bersih dan sebagainya. Maka nilai-nilai yang sebetulnya lahir daripada Islam adalah nilai-nilai yang tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian nilainya. Cuman Muslimnya itu yang mungkin tidak praktis atau kurang praktis atau kurang pengetahuan, kurang pemahaman atau inferior dengan agamanya, karena dia dibangun di masyarakat yang selalu memojokkan Islam sehingga dia terbangun menjadi orang-orang yang inferior. Nah, ini kita sadarkan itu. Kita sadarkan bersama. Kemudian negara yang ateis. Ini cara pandang yang salah, ini maaf ya, ini sebetulnya udah diedit, ini gambar cara pandang yang salah, ini kok yang keluar malah gambar ini lagi, ini ya Allah Rabb. Ini maaf, ini anak-anak sekolah yang cara pandang yang salah, ini maaf ini ya, ini gambarnya udah diedit tadi. Feeling inferior as a Muslim, jadi diri yang lemah, kurangnya pemahaman atau ilmu. Lantas, bagaimana yang harus ada pada kita semua ya, pada para orang tua, keluarga, semangat yang terus ditumbuhkan, semangat yang terus dipercantikkan, semangat yang terus ditinggikan, semangat yang terus dipohonkan kepada Allah agar terus tetap bersinar, agar semangat itu terus tetap kuat. Bagaimana? Kembali kepada nilai-nilai Islam. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada nilai Islam. Islam yang adu wa la yu'la alaih.
Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dan Islam itu diterima di seluruh masyarakat. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, fitrah. Fitrah keimanan itu Allah hadirkan kepada seluruh manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu ketakwaan dan kefujuran. Maka fitrah Islam itu adalah akan bisa diterima oleh seluruh masyarakat, siapapun, dimanapun. Nah, itu harus ada pada kita. Jadi jangan pernah merasa melihat Islam itu sebagai nilai yang malu untuk kita pertontonkan. Tapi kita harus tunjukkan. Tapi tadi itu kita pertunjukkan dengan cantik. Covernya itu harus cantik. Orang Jepang itu sangat suka dengan cover ya, penampakan. Mungkin taste-nya biasa aja, tapi kalau penampakannya cantik, covernya cantik, jadi terlihat cantik. Nah, itu juga harus kita tiru hal-hal yang seperti itu. Kemudian memahami peran dan tanggung jawab kita. Tapi peran kita adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab yang besar gitu, karena kita ingin memproduk anak-anak peradaban, anak-anak yang bisa memberikan kebaikan kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa. Jadi anak-anak yang bisa membangun peradaban itu sendiri. Kemudian terus bergantung kepada Allah SWT, karena Allah lah yang sebetulnya memberikan jalan-jalan, membuka jalan-jalan. Kita menghamba, kita tunduk, kita memohon di atas keterbatasan dan kelemahan kita. Siapalah kita tanpa bantuan Allah? Kita tak akan mampu untuk berjalan, apalagi di tempat-tempat yang sangat minoritas, yang nilai-nilai Islam itu sangat minim itu. Maka kebergantungan itu harus kuat kita tancapkan kepada Allah SWT. Hanya Allah yang memberikan kekuatan itu kepada kita parents ya. Cahaya itu hadir dimanapun saja, cahaya Islam itu hadir. Kemudian kekuatan keimanan yang terus kita perbarui, keikhlasan, ikhlas itu sesuatu yang kita yakini bahwa setiap takdir itu ada pesan. Takdir kita di sini ada pesan. Kita ikhlas menerima takdir, kita ikhlas dengan apapun juga. Kita ikhlas dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kita ikhlas dengan segalanya yang Allah, karena keikhlasan itu dia berbanding lurus dengan keimanan. Makanya Masya Allah kalau kita lihat sejarah, kita lihat bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi, tapi karena keimanan yang luar biasa, maka keikhlasan mereka sampai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terus juga kita kembalikan ya kepada nilai-nilai langit tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikhlaskan kita ke atas agama ini. Kemudian tawakal dan terus kita bertobat kepadanya. Terus bertobat boleh jadi dalam mendidik, ada hal-hal yang jangan sampai cara kita itu menjadi benteng bagi mereka untuk tidak menerima Islam, menjadi blok ya. Jadi ada blok karena apa? Mereka fobia dengan orang tuanya, mereka kesal, mereka fobia, mereka tidak terima dengan orang tuanya. Nilai-nilai Islam itu tidak hadir kepada mereka karena kebencian mereka kepada orang tuanya. Nah, ini tadi perbanyak kita bertobat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu kita terus bisa berkarya, terutama di bumi Jepang ini kita berkarya bagaimana membangun membangun nilai-nilai Islam sehingga cahaya-cahaya Allah itu akan hadir di setiap rumah insya Allah dengan terus mohon rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Hai, insyaallah dikembalikan kepada Ibu moderator. Hai, jazakillahu khair Kak Yeti atas paparannya. Nanti resumenya terakhir aja ya setelah tanya jawab. Saya langsung aja buka forum tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita hari ini dengan Kak Yeti Deltini.
Ada pertanyaan yang offline belum? Mungkin bisa raise hand ya di Zoom langsung kalau ada rekan-rekan ibu-ibu, mbak-mbak sekalian yang ingin bertanya langsung. Kalau yang offline, ada yang masuk nggak ya? Aduh, host. Mbak Vita ya, Mbak Vita raise hand ya. Silakan Mbak Vita. Iya, Pak sudah siap dengan pertanyaannya? iya Mbak, sudah siap insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan. Terima kasih kepada Ibu Yeti atas penjelasannya, Masya Allah. Saya ingin bertanya tentang IJME itu tadi, karena anak saya ini kan TK ya, dan akan masuk SD. Nah, dari pihak sekolah itu sudah dikabarkan bahwa belum pernah ada pengalaman orang asing sebelumnya dan Muslim juga. Jadi kepala sekolahnya juga bilang sedikit khawatir akan adanya anak-anak yang sedikit menolak dengan sesuatu yang berbeda begitu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana seharusnya saya menguatkan anak saya atau bagaimana caranya agar dia bersikap kuat atau seperti apa begitu untuk menghadapi teman-teman yang mungkin agak tidak suka atau seperti semacamnya begitu, Bu Yeti. Iya. Gimana, apa langsung dijawab? Boleh kayak itu langsung dijawab dulu aja. Ya. Jazakallah khair Mbak Vita, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali, alhamdulillah, dan pertanyaan ini memang kerap sering ditanyakan oleh para ibu-ibu muda ataupun bahkan orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah Jepang, terutama ketika mereka di usia-usia yang kecil ya, apalagi ketika tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang tidak terbiasa dengan orang asing gitu, karena di sini memang tadi saya katakan bahwa agama budaya monoculture tadi. Ada hal yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika anak berinteraksi dengan di luar rumahnya, itu sebetulnya sudah sesuatu yang susah bagi anak ya, apalagi usia yang masih kecil gitu. Tapi kita tetap harus mengajarkan mereka tentang kekuatan sosial, tentang kecerdasan sosial gitu. Mereka harus berinteraksi. Nah, peran di rumah itu sangat penting sekali dalam membangun kekuatan anak tadi. Makanya yang paling penting adalah attachment, kasih sayang kepada anak, kemudian ketenangan, secure, feeling secure. Insecure bagi anak, feeling ketidaktenangan, ketidakaman ya, mereka merasa tidak aman, itu efek kepada masalah emosinya besar sekali itu. Jadi anak-anak yang golden age ini yang pertama harus kita jaga adalah feeling secure-nya, feeling merasa aman, tenang gitu. Jangan sampai masalah ini feeling insecure, tidak aman, tidak tenang ini tumbuh, kemudian tidak kita buang dalam diri mereka, maka dia akan mampu atau akan menimbulkan traumatik ke depannya. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya di rumah diberikan rasa tenang, rasa attachment. Sebelum sekolah
kita katakan kepada anak kita, nanti abang sekolah ya, nanti ketemu dengan teman-teman, abang orang Indonesia sendiri, abang orang Islam sendiri, nggak apa-apa ya abang ya, abang harus kuat ya, abang sabar ya, nanti baik-baik sama teman, kalau teman nggak suka nggak apa-apa, kalau terus tetap baik nanti lama-lama teman suka gitu, kalau teman nggak suka mungkin dia belum ngerti, nanti cerita ke mama ya. Jadi buka open communication dengan anak senantiasa. Dia pulang kita tanya tadi apa, belajar apa, temennya siapa gitu. Jadi dia akan terbiasa untuk bercerita. Yang paling bagus pada anak sharing ya, makanya dalam ilmu konseling itu kita kadang-kadang konselor nggak perlu menyelesaikan masalah mereka, dengar aja tuh udah menyelesaikan 50% masalah mereka. Nah ini yang harus kita bangun juga dengan anak-anak kita gitu, kebiasaan mereka untuk bercerita, kebiasaan mereka untuk apa yang terjadi di sekolah. Terus tadi abang ngapain? Abang tadi sedih nggak? Abang tadi ada nggak yang abang senengnya? Terus kalau guru-guru, terus kita tanya aja. Kalau mereka nggak mau cerita, tanya lagi gitu. Pokoknya yang penting dia mau ngomong. Nah itu mungkin 2 yang paling utama ya, attachment, kemudian komunikasi yang terbuka. Tetap kita usahakan walaupun mereka misalnya di sekolah-sekolah Jepang, di rumah itu tetap berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diajarkan, jangan takut kalau dia nggak ngerti bahasa Jepang, dia akan pintar. Anak kecil itu akan pintar, dia bisa absorb 5 language at once, usia kecil. Dan mereka akan absorbnya itu dengan native dengan apa? Dengan tingkat native ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita tetap komunikasi dengan mereka bahasa Indonesia, kemudian senantiasa mengajarkan kepada mereka nilai-nilai Islam semuanya. Bagaimana sebetulnya banyak tuh pesan-pesan tertarik ya dengan sesuatu yang sketch mereka punya mata apa yang menarik, makanya yang berwarna, permainan-permainan, ataupun kalau sekali-sekali kita kasih mereka game-game yang edukatif, game-game yang mendidik, itu kita ajarkan mereka, tapi masukkan nilai-nilai Islam. Jadi kita integrasikan. Terus kalau kita mau kasih video-video Islami, kita boleh jangan kasih video-video yang kurang Islami. Banyak tuh sekarang video-video Islami untuk anak-anak, ada Zaki, ada Umar dan Hana misalnya. Nah itu kita kasih yang seperti itu. Jadi mereka kan di situ nanti akan diajarkan nilai-nilai. Banyak nilai-nilai yang mereka senang masuk ke dalam hati mereka, tapi jangan lama-lama, 1 hari 15 menit aja. Demikian. Hai. Ada berapa Mbak Vita anaknya itu? 1, 2? Ada dua Bu Yeti, yang kakak ini yang akan masuk SD insya Allah April nanti. Oh. Iya. Jazakillah khairan, ini jawabannya insya Allah menjadi penyemangat. Iya. Khair, jazakumullah khair Kak Yeti, juga Mbak Vita atas pertanyaan pertamanya yang membuka diskusi hangat hari ini ya. Ada pertanyaan lagi lewat chatroom, Kak Yeti boleh saya bacakan satu persatu ya? Boleh. Iya, boleh. Saya kayaknya agak sedikit bermasalah koneksinya. Oke, pertanyaan pertama, Assalamualaikum dari Serena ya. Izin bertanya Kak Yeti, untuk anak yang sudah menginjak umur 11 tahun, batas mana sebagai orang tua jika ingin bicara tentang hubungan suami istri? Karena di sekolah sudah mulai ada pelajaran tentang pembuahan dan lain sebagainya. Silakan Pak Fadal Kak Yeti. Iya. Jadi memang itu tantangannya ya. Jadi kalau dulu zaman-zaman kita mungkin kita mendapatkan hal-hal seperti itu, hal-hal yang orang tua kita tabu untuk mengajarkan kepada kita, mungkin ya kayak itulah ya, waktu kayak itu masih kecil-kecil dulu gitu. Jadi karena memang saat itu sosial media juga kurang, nah sekarang sosial media, kemudian textbook dan sebagainya.
kita nggak usah khawatir untuk mengajarkan itu kepada anak kita. Jadi, ceritakan kepada mereka tentang, itu adalah sebagai salah satu pesan Allah kepada seluruh makhluknya, yaitu berkembang biak, gitu. Kemudian kita ceritakan bagaimana Allah berfirman ya di dalam surat Al-Hujurat bahwa Allah menjadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di ta'aruf. Jadi Allah ciptakan kamu bersuku-suku, artinya berbangsa-bangsa itu memang merupakan sunatullah, diperbanyak gitu. Dan reproduksi, memperbanyak memperbanyak kehidupan itu adalah juga bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaitkan hewan, dia berkembang biak. Bagaimana cara berkembang biaknya? Dengan seperti ini. Nah, Islam juga berkembang biaknya dengan adanya pembuahan, yaitu suami dan istri. Nah, kita tekankan, tapi dalam Islam itu hubungan itu harus yang halal. Jadi sesuatu yang dihalalkan, jadi yang memang betul-betul ada condition-nya, ada syarat-syaratnya. Nggak usah tabu kita mengajarkan itu kepada anak. Kalau kita lihat ya, ulama-ulama dahulu seperti Imam Syafi'i di usia 7 tahun hafal Quran, 9 tahun dia hafal buku Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Kemudian di usia 11 tahun sudah menjadi penceramah khutbah Jumat. Jadi dia tahu bab fikih gitu loh. Hal-hal seperti itu. Tetapi bahasanya dengan bahasa yang indah gitu. Jadi memang hal itu adalah hal yang sunatullah, proses kehidupan berkembang biak. Cuman nah itu sekarang itu karena banyak pernak-perniknya sehingga melihat sesuatu itu yang pengen, jadi mereka ada keinginan, aduh gimana sih, apalagi dengan media sosial, aduh macam-macam itu kayak anime-anime anak-anak kecil pun juga udah banyak yang kawaii, yang menakutkan ya. Nah itu yang harus kita hati-hati. Konsepnya itu sendiri konsep yang biasa-biasa aja, boleh kita kasih tahu kepada anak kita. Sehingga kita berpikir kepada mereka, apalagi kadang-kadang anak seperti usia tersebut sebetulnya udah siap untuk berpikir secara rasional, secara logika. Jadi nggak ada masalah kita ceritakan, itu adalah sunatullah dan memang ada di dalam Islam, dalam Al-Quran, dan secara sains. Kemudian ceritakan juga tentang bagaimana proses anak di dalam kandungan ibunya. Kita ceritakan ya, kandungan ayat dari segumpal darah, kemudian menjadi ini. Masya Allah gitu, hal yang memang sudah tertulis. Makanya salah seorang ilmuwan Islam, dulunya bukan ilmuwan Islam ya, Maurice Bucaille, kemudian dia mengetahui tentang proses ovulasi ini, ternyata kenapa ada di dalam, dia kaji-kaji, ada di dalam Al-Quran gitu. Dan ini nggak mungkin ini kata-kata manusia, dari 14 tahun yang lalu sudah ada. Nah, kita ceritakan itu tentunya dengan bahasa-bahasa yang lugas, dengan bahasa-bahasa yang baik dan edukatif ya. Nah, ini mungkin, dan kamu harus hati-hati, di sekitar kita banyak sekali yang seperti ini, pengen tahu, dan ini itu tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam itu harus dijaga hubungan, makanya hubungan laki dan perempuan itu tetap harus dijaga. Makanya kamu juga udah besar, kenapa harus tidurnya berpisah? Kalau mau masuk ke kamar Umi Abi, kenapa harus ketok-ketok? Islam itu agama yang sangat mengedepankan akhlak, gitu. Mengedepankan kemuliaan, dan seperti itu. Nanti kalau udah besar, kalau misalnya kita jadi gambarkan itu sebagai sesuatu yang rileks gitu kepada anak, tapi dengan fondasi yang kuat, itu ada hujahnya, ada dalilnya, ada referensinya yang kita ungkapkan kepada anak. Jadi mereka tidak, dan juga nggak usah malu-malu. Tadi di sekolah diajarkan ini ya sayang sama bu guru ya. Sini nanti Umi ceritakan, Mama ceritakan ini maksudnya begini, ini maksudnya begini gitu. Terus alat kelamin ya, alat kelamin memang ada pada manusia juga ada, di binatang juga ada, cuman kita adalah sangat menjaga aurat kita gitu. Nah, makanya kenapa harus dijaga aurat ini, karena di situ masuknya setan dan nafsu.
nafsu itu jadi sebetulnya kalau dalam Islam pertama yang disuruh Allah itu adalah menjaga ibadah ya, sholat. Dari kalau sholatnya nggak terjaga, dia biasanya akan terkontrol maksiat. Makanya dijaga sholatnya supaya kamu bisa kontrol nafsunya. Jangan nafsu kamu nanti jadi. Pokoknya kita ceritakan terus berkomunikasi dengan anak dengan bahasa-bahasa yang mudah, tetapi nggak ada masalah kita menciptakan hal-hal seperti itu. Hal-hal apalagi sekarang kan dengan aurat itu terekspos di mana-mana, menakutkan dan mengerikan. Jadi ajarkan malu dari mereka masih kecil. Jadi makanya ajarkan malu, aurat, kenapa harus mandi. Kalau usia udah balita itu nggak boleh mandi bersama keluarganya ya, usia 2 tahun, 3 tahun mungkin nggak apa-apa, mereka belum ingat. Tapi kalau usia 5 tahun mereka udah ingat, mereka udah tahu kemaluan-kemaluan lawan jenisnya dan sebagainya. Nah itu harus hati-hati. Jadi nggak ada masalah, kita cerita terbuka dengan anak itu terbuka, sangat terbuka lebih baik. Jangan ada dinding-dinding ya, karena itu adalah sebetulnya kajian. Sebetulnya ilmu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, tetapi dalam porsi yang benar, dalam porsi yang baik, insya Allah. Baik, jazakillah khair Kak Yeti. Intinya jangan takut ya kalau ada pertanyaan ini. Justru kita bersyukur karena anak-anak tanyanya ke kita, ke orang tuanya ya Kak Yeti. Malah jadi chance ya, kesempatan untuk meluruskan gitu kan. Alih-alih panik, sebaiknya justru kita dekat, kita rangkul gitu kan, terus kita luruskan tentunya dengan kaidah-kaidah sesuai dengan yang sudah Allah ajarkan gitu kan. Khair. Semoga cukup ya Mbak Serena ya. Saya akan bacakan ke pertanyaan berikutnya Kak Yeti. Karena ini panasnya baru belakangan. Pertanyaannya muncul dulu gitu sekarang ya. Berikutnya dari Mbak Desi di Brunei Darussalam Kak Yeti, salam kenal. Ternyata kita punya pendengar yang dari ya. Pertanyaannya agak umum, Kak Yeti, mohon dijelaskan mengenai poin-poin dakwah apa saja yang sudah berimpact luas di Jepang, baik yang sudah maupun yang kira-kira mulai dari sekarang akan berdampak luas di Jepang, seperti itu Kak Yeti. Gimana Mbak ini pertanyaan tentang dakwah secara umum ya Kak Yeti ya. Jadi dia bertanya tentang poin-poin dakwah apa saja yang impact-nya luas gitu kan, yang berdampak luas, baik yang sudah dilakukan maupun yang kira-kira prospektif untuk dilakukan di Jepang. Seperti itu Kak. Baik. Iya, kalau kita lihat kultur Jepang itu kan dia memang wallahualam secara general mereka itu adalah observer, mereka pemerhati, mereka memperhatikan, mereka jarang bertanya, agak malu untuk bertanya, tetapi mereka tipikal yang suka melihat, membaca sendiri, mereka research, mencari tahu. Jadi aspek yang mudah kita lakukan untuk kebaikan Islam, memberikan paradigma yang baik tentang Islam itu adalah tentunya memberikan contoh karena mereka observe contoh. Jadi seorang muslim itu harusnya memiliki karakter yang baik, karakter yang malu, kalau buat salah malu, itu terus kalau berbohong itu malu, terus kalau ada apa-apa harus cepat tanggap misalnya. Hal-hal yang common sense, yang sense secara umum itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka suka membaca dan sebagainya, maka bagi kita sebetulnya ini cara yang terkait dengan Islam, tapi media-media yang sangat menarik gitu. Sedangkan di luar sana banyak sekali media-media yang dihasilkan padahal itu tidak Islami atau bahkan tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi mereka sajikan dengan sangat menarik sekali. Nah ini juga tantangan bagi kita, apalagi di era globalisasi ya, semuanya mudah dicari. Maka sebagai seorang muslim harusnya juga dia harus melek IT, melek teknologi, terutama untuk anak-anak kita, agar mereka nanti menjadi
agen-agen kebaikan ya melalui sosial media. Mereka, anak-anak kita itulah kalau mereka terdidik dengan baik pemikirannya, hatinya, mereka akan membuat konten-konten yang baik gitu. Nah, sekarang media ini sangat penting ya untuk dakwah itu sendiri, dan di Jepang juga terkenal negara yang cukup baik IT-nya gitu, teknologinya. Kita tanamkan seperti itu gitu, dengan menyibukkan mereka dengan akhlak yang baik, menyibukkan mereka dengan jangan mereka diharamkan dari hal-hal yang bersifat media, karena mereka eranya adalah era milenial, era media, gitu, era digital instan, itu digital yang otomatis sudah akan tahu gitu, udah akan canggih. Jadi mereka diajarkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, medianya macam-macam ya. Yang ketiga juga kita yang perlu kita jaga, yang terutama itu adalah bagaimana membangun support system, komunitas-komunitas Muslim, support system. Support system ini sangat perlu sekali ya, karena support system itu adalah kekuatan. Dia seperti miniat keluarga, tapi ada supportnya. Nah, support system itu tidak saja komunitas Muslim, tetapi juga mungkin sekolah Islam. Saya berkunjung ke Australia. Waktu itu kan bawa anak-anak. Australia itu kan juga negara minoritas ya. Nah, jadi di Sydney. Jadi itu satu kecamatan itu mereka punya mall, mereka punya macam-macam. Sekolahnya itu muridnya itu sampai ribuan. Sekolah yang saya kunjungi itu muridnya 2000 lebih. Terus yang direkturnya, yang founder and direkturnya bilang bahwa pertama kali mereka buka sekolah itu 17 orang. Kurang dari 20 orang. 17 orang itu UI. Anyway, kurang dari 20 orang. Ya, itu sangat sedikit sekali di rumah. Tapi kemudian masyarakat memberikan kepercayaan terhadap sekolah tersebut. Sekolah itu tumbuh. Dan kemudian dari sekolah itulah terjaganya generasi. Kemudian mulai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dan sekolah Islam di Sydney itu nggak satu, beberapa. Dan minimal murid di sekolah Islam di sana itu 300. Mereka begitulah menjaga komunitas itu. Nah, sementara kita di Jepang ini tantangannya, kalau dari para scholar yang tinggal di Jepang ini, tantangannya sebelumnya kita lost generasi. 90% kita itu lost generasi, lost identitas. Jadi anak yang tumbuh dan besar di sini, ketika besar mereka bingung identitas dan bahkan malu mengaku identitas keislaman. Nah, ini sebetulnya yang harus kita cari solusinya agar identitas tersebut bisa terjaga. Di antaranya ya dengan membangun support system. Nah, disinilah kemudian kita bisa berkompetisi budaya. Bahwa budaya siapa aja boleh ada. Kita berkompetisi dalam hal yang kebaikan. Tadi makanya kita berkompetisi dalam kebaikan. Kita menjadikan bagian daripada budaya di Jepang ini yang bisa memberikan warna. Bagaimana juga Islam datang ke Indonesia, waktu itu Hindu yang 100%, tapi Islam itu hadir melalui budaya, sehingga Islam itu bisa masuk secara inklusif ya kepada masyarakat Indonesia, menjadi negara yang mayoritas Muslim, tapi tetap mengedepankan budaya. Nah, ini yang seperti ini yang harus kita pahami bersama, bagaimana kita melebur dalam masyarakat Jepang, tetapi dengan identitas yang berbeda, tapi bukan berarti berkompetisi. Namun kita berharmoni, insya Allah. Hai, mungkin itu saja. Wallahualam. Hair, makasih Kak Yati jawabannya. Jadi jawaban dari Mbak Desi tadi kira-kira saya pendekkan ya, saya simpulkan, yaitu yang pertama kita menjadi role model ya. Itu observer kalau kata Kak Yati. Jadi dengan menjadi
Muslim yang kafah gitu kan, dengan menjalankan syariat-syariat dengan istiqomah itu insya Allah sudah menjadi bentuk ya kayak dia dari dakwah kita gitu di negeri ini khususnya. Kemudian jangan lupa karena dakwah dimanapun sebenarnya di Brunei juga termasuk mungkinnya di Indonesia, bahwa kita juga mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi generasi-generasi yang konon dikatakan digital native gitu kan, sehingga mengikuti perkembangan zaman dengan menyediakan media atau konten yang Islami juga tidak kalah pentingnya, seperti itu ya Kak Yeti ya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir sih, maksudnya dalam sesi ini ya, ada pula pentingnya dalam membangun support system atau komunitas-komunitas yang mendukung para muslimah ini, para muslim, diaspora muslim ini untuk bertumbuh gitu sesuai dengan fitrah keislamannya gitu, karena godaan gitu kan di negeri minoritas ini, masya Allah gitu, ini akan insya Allah menguatkan. Kemudian dengan komunitas Islami tadi juga kita akan turut mewarnai dimanapun kita tinggal gitu kan, terutama jika tinggal di negara yang minoritas Muslim, kita akan menunjukkan keindahan dari cahaya Islam itu tersendiri. Seperti itu, mudah-mudahan Mbak Desi cukup ya. Pertanyaan berikutnya Kak Yeti dari Ibu Yamamoto Sri. Beliau dari Fujisawa mau bertanya, untuk anak perempuan sampai umur berapa kedekatan dengan ayahnya yang berupa sentuhan fisik Kak Yeti, seperti berpelukan atau dan lainnya? Karena kebetulan anak perempuan beliau dekat sekali dengan ayahnya. Juga minta dijelaskan ya, untuk tidur terpisah dengan orang tua itu mulai umur berapa, seperti itu Kak Yeti, masuk ke pendidikan seks dasar ini ya Kak Yeti ya. Iya. Hai, tafadhol Kak Yeti. Kalau kedekatan dengan ayahnya sampai kapanpun nggak apa-apa dia dekat. Yang nggak boleh itu adalah misalnya kalau di Jepang itu ada budaya anak itu mandi bersama dengan ayahnya, okuro gitu kan, nggak pakai baju. Nah itu kita coba tiadakan budaya seperti itu. Kalaupun mau ada ya sampai usia 2-3 tahun. 2 tahun, 3 tahun itu mereka masih bayi, masih nggak ngerti apa-apa dan masih belum teringat ya, terngiang. Orang tua lah, boleh mandi bersama dengan ayahnya masih nggak apa-apa. Tapi setelah itu kalau bisa jangan itu, apalagi udah TK besar ataupun kelas 1 SD mereka sudah ingat. Itu yang pertama. Nah, kedekatan pelukan, ciuman itu harus terus dipertahankan antara seorang anak dengan orang tuanya. Sebetulnya jarang-jarang itu bagi orang Jepang, karena orang Jepang bukan tipikal yang ekspresif ya, mereka impresif. Jadi kalau misalnya anak itu dia dekat, ayahnya kemudian welcome dengan anaknya, meluk dan cium, itu sebetulnya rare untuk orang Jepang. Nah, ini harusnya dipertahankan gitu, terus karena anak itu dia attachment, sentuhan, skinship itu bukan saja dia pengen dari ibu, tapi dia juga perlu dari ayahnya. Jadi skinship itu memang dia inginkan dari kedua belah pihak, dari ibu dan ayah. Seorang ayah yang senantiasa memeluk, mencium, itu akan mudah menanamkan nilai-nilai berbanding ketika adanya gap antara anak dengan orang tua. Jadi anak-anak itu malas untuk bicara, bahkan berkomunikasi, bahkan sharing, dan sebagainya. Nah ini yang harus dipertahankan. Namun ketika usianya sudah menginjak 10 tahun, 7 tahun bahkan kalau bisa, dengan ayah itu udah jangan tidur satu tempat tidur lagi gitu. Kalau misalnya tidur bersama sampai maksimum 7 tahun lah, setelah itu dipisahkan tidurnya, karena Islam itu adalah agama preventif ya, agama pencegahan. Jadi jangan sampai anak itu juga tanpa sadar dia melihat sesuatu yang tidak diinginkan, yang belum waktunya untuk anak itu melihat, dia terlihat tanpa sadar gitu. Nah, kalau pisah ranjang itu kalau bisa malah walaupun usia 5 tahun, 6 tahun, TK itu memang satu kamar boleh tapi di bawah. Tapi nggak boleh sama sekali, nggak boleh kalau ada agenda, kalau ada hal-hal yang sangat sensitif dan ada anak itu sangat tidak boleh. Iya mau 2 tahun, kayak mau 3 tahun, nggak boleh. Nggak boleh anak itu melihat sesuatu yang sensitif, yang belum waktunya mereka untuk mengetahuinya. Nah, itu yang harus dijaga gitu. Tapi kalau untuk sekedar tidur mungkin di dalam satu kamar sampai usia 5 tahun, 6 tahun itu masih nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dia melihat atau yang selebih-selebihnya itu sama sekali nggak boleh.
Gitu Mbak Sri. Wallahu a'lam. Iya, jadi Mbak Sri, jadi Ustazah Yeti tadi menjelaskan bahwa kalau kedekatan dengan ayah itu justru harus dipertahankan ya Kak Yeti ya, sampai Iya betul. usia berapapun. Justru kalau Kak Yeti bilang tadi ini langka nih gitu, anak-anak perempuan yang bisa dekat sama ayahnya untuk di budaya Jepang gitu. Jadi ayah ini harus hadir ya Kak Yeti ya dalam pengasuhan. Hanya saja sebagai muslim kita punya batasan-batasan yang sesuai syariat seperti tadi okuro bersama itu harus dibatasi sampai usia-usia yang kecil ya 2-3 tahun. Juga terkait dengan pandangan ya, jadi hal-hal yang sifatnya sangat privasi dan intim bagi orang tua itu usia anak sekecil apapun tidak diizinkan untuk dipertontonkan di depan anak-anak. Sementara pisah tidur mulai dari kayak Yeti bilang umur 5, 6 atau 7 tahun, maksimal 7 tahun kalau bisa anak sudah pisah tidur dengan orang tuanya. Seperti itu Ibu Sri Yamamoto, semoga berkenan. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Seli di Osaka. Bunda Yeti izin bertanya bagaimana sih menjelaskan konsep tentang Allah kepada anak agar mudah dipahami sesuai dengan tahapan usianya. Kalau nggak salah anaknya Mbak Sel ini usia TK ya, Kak Yeti. Jadi kira-kira anak usia segitu konsep tauhidnya seperti apa? Baik, Apalagi anak-anak seumur kayak gini ini anak-anak yang kurios gitu kan, misalnya di usia-usia seperti ini kita ajarkan mereka makan aja, bilang baca Bismillah. Bismillah itu artinya apa? Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus karena Allah kasih makanan, kita pakai bahasa yang mudah ya, kasih makanan, kasih rezeki yang banyak dan sebagainya. Kita berterima kasih dengan Allah. Kenapa Allah gitu? Karena Allah yang buat semuanya. Mereka nggak ngerti misal bahasa menciptakan, kita membuat semuanya, membuat ini. Allah tuh besarnya semana, lebih besar daripada ini misalnya. Kadang-kadang anak-anak seperti itu, karena memang mereka curious, orang yang pengen tahu, bertanya. Anak-anak seperti kenapa itu biasanya usia 4, 5 tahun, 6 tahun tuh kenapa tidak boleh, kenapa begini, kenapa begitu itu. Nah, kita harus punya jawaban-jawaban yang sesuai juga dengan daya talar mereka gitu. Nah, kemudian menerangkan konsep Allah, bahwa Allah yang mencipta, Allah itu seperti apa, di mana gitu. Nah, itu kadang-kadang boleh juga kita memberikan mereka logika-logika yang misalnya nggak kebayang ya, misalnya tangan kita taruh di belakang mereka gitu, nih ada makanan di sini, terus bisa ngeliat nggak makanan ini, terus enggak, tapi ada wanginya nggak, misalnya makanan yang wangi, tapi bisa kelihatan nggak, enggak. Nah iya, karena kita punya keterbatasan mata kakak, misalnya mata kakak, walaupun ada mata kakak nggak bisa ngelihat semuanya gitu. Terus hidung kakak bisa nyium, tapi nggak tahu di mana gitu misalnya. Terus kalau kakak sakit aja lidahnya kadang-kadang boleh kakak ada yang suka ini, ada yang nggak suka. Itu ketandanya kita Allah cipta ada terbatas, tapi kita kasih contoh-contoh yang real, yang kecil-kecil gitu ya, pada anak. Begitu juga dengan Allah besar sekali. Kadang-kadang mata kita nggak bisa ngelihat Allah yang besar sekali, yang bagus, yang indah. Makanya kalau jadi anak yang soleh nanti bisa ngelihat Allah. Terus matanya jadi kuat, iya kuat sekali bisa melihat Allah yang hebat sekali. Jadi di mana nanti insya Allah kalau udah, jangan kasih konsep mati juga kepada mereka kalau udah meninggal, karena mereka nggak ngerti siapa tahun 5 tahun nanti gitu aja bilangnya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus menggambarkan sesuatu yang kita contohkan di konteksnya. Ini konteksnya bahwa mata itu terbatas. Coba dengar suara kan, misalnya dengar suara. Ini dengar nggak suara? Nggak dengar. Tapi Inu bisa dengar loh gitu suara ini. Anjing bisa dengar karena kuping kita sama kupingnya Inu beda. Kupingnya Inu dia kuat, kupingnya kita dia lemah. Kemudian yang binatang-binatang kecil atau apa ini kelihatan kan enggak. Kita kasih misalnya ada sesuatu pakai ini boleh kelihatan loh, tandanya mata kita enggak terbatas. Nah, Allah itu maha hebat, maha besar, maha kuat, maha ini gitu. Nah, itu konsep-konsep yang seperti itu. Nanti kalau dia nggak ngerti, emang susah ngerti, terus saja kita ngomong begitu. Yang penting katakan kepada mereka, Allah tidak boleh dibandingkan dengan makhluk. Allah hebat, tidak boleh dibandingkan makhluk. Kita misalnya Inu ada yang makan ini, ada yang makan ini, ada yang bisa lari kuat, ada yang nggak bisa lari kuat. Animal itu beda-beda, manusia beda-beda. Tapi Allah itu yang menciptakan mereka dengan yang berbeda-beda tersebut. Jadi Allah itu lebih kuat dan tidak bisa dibedakan, tidak bisa dibandingkan.
Nah, itu terus kita ungkapkan sampai lama kelamaan daya talar itu tumbuh. Mengharapkan mereka paham di usia sekecil itu juga susah karena mereka begitu, bukan mereka mengerti juga, tetapi ketika kita repeat and repeat, kita terus mengulang dan mengulang sesuatu yang susah mereka mengerti, lama-lama mereka mengerti sesuai kematangan daya talarnya. Sesuai dengan kematangan daya talar. Iya sayang, nenek dulu. Masya Allah, hebatnya kakak. Jadi demikian insya Allah. Macam-macam ya, dari hal yang kecil pun, misalnya mereka menggambar daun, kakak bisa gambar daun, tapi Allah gambar daun lebih besar lagi, bisa ini, ya Soleha. Oh Masya Allah, daunnya lebih hidup, bisa ini, kakak bisa gambar, kita gambar, tapi Allah bisa menciptakan. Dia jadi banyak daunnya, tapi daunnya juga bisa gugur, nanti tumbuh lagi. Jadi kita gambarkan kecilnya kita, hebatnya Allah. Allahu a'lam, memang Masya Allah, memang seperti itu. Khair, jazakillah khair Kak Yeti. Menarik ya, karena anak-anak umur seperti Kak Yeti bilang, umur-umur segitu tuh bertanya banyak sekali gitu kan. Tapi juga benar Kak Yeti bilang, udah nempel belum ya? Kadang kita sebagai orang tua kan bertanya-tanya gitu, udah masuk belum ya tadi informasinya gitu kan. Masya Allah tadi Kak Yeti bilang, manfaatkan saja rasa ingin tahunya mereka gitu. Kita masuk lewat rasa ingin tahu itu, lewat pertanyaan-pertanyaan gitu. Kita masuk lewat keseharian gitu kan, lewat hal-hal yang kecil, dan kita berusaha mengkonkretkan ya Kak Yeti ya. Jadi kata Kak Yeti jangan dulu bicara tentang kehidupan setelah mati gitu kan. Itu terlalu berat gitu konsepnya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil aja, mulai dari yang ringan-ringan aja, insya Allah itu kan kayak kalau Kak Yeti tadi bilang kan, ibu tuh punya privilege sering berada di dekat anak gitu kan. Jadi yang kecil-kecil tadi, yang sedikit-sedikit tadi, tentunya dengan mengharap, dengan bantuan Allah kita berharap itu tertinggal di benak anak gitu. Suatu saat tinggal di recalling, mungkin ketika dia usia berapa itu akan insya Allah terpatri dalam jiwa dan raganya. Seperti itu ya Kak Yeti ya, insya Allah. Kemudian betul Masya Allah. Pertanyaan terakhir kayaknya insya Allah Kak Yeti udah kelewatan awan ya Kak Yeti ya, 10 menit terlewat. Pertanyaan terakhir, ingin bertanya ke Ustazah Yeti, apakah ada perbedaan dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan, khususnya dalam penyampaian ilmu tauhid atau keesaan Allah? Silakan Kak. Jazakallah khair untuk pertanyaan ini, bagus sekali ya, Masya Allah. Perbedaan dalam mendidik anak perempuan dan laki-laki sejak awal ada. Jadi kebetulan Kaiti anaknya laki perempuan dan usianya rapat ya, waktu mereka masih kecil-kecil usianya rapat itu berbeda karena karakter mereka sudah berbeda. Itulah maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil mereka memiliki karakter yang sudah berbeda gitu. Kemudian emosinya, tendensinya berbeda. Kemudian bagaimana kita mematangkan perkembangan mereka dengan karakternya sesuai dengan fitrahnya. Jadi kita matangkan karakter mereka dengan sesuai dengan fitrahnya. Misalnya dari kecil-kecil anak perempuan itu tendensi anak laki-laki itu kan memang lebih aktif, lebih lasak ya, lebih lasak. Jadi kalau misalnya pergi ke rumah mertua yang dua perempuan anak ini di kamar ketawa-ketawa, cikik, main tulisan, main masak-masakan, ketawa kikik. Sebenarnya yang laki-laki itu tiba-tiba kalau di Jepang itu kan jendela-jendela yang dari kertas, kalau ke rumah mertua itu lagi yang lompat-lompatan. Kita kadang-kadang walaupun ada anak-anak yang laki-laki yang karakternya dia suka membaca dan sebagainya, tetapi secara overall, secara general karakter itu sudah berbeda dari kecil. Jadi kita matangkan mereka dengan fitrahnya gitu, fitrahnya. Jangan anak laki kemudian kita kasih mainan-mainan soleha. Nenek lagi belajar sebentar ya sayang. Nenek sebentar ya. Jadi kita matangkan anak-anak yang laki-laki itu dengan karakter sifatnya, dengan tabiatnya. Yang perempuan itu kita matangkan dengan tabiatnya. Kita pakaikan baju perempuan dari kecil. Kemudian misalnya kalau anak laki-laki
Kalau anak perempuan, kenapa misalnya panties ya dari celana soleha. Maaf, ini ada suara latar sama Om Nenek lagi ada belajar. Jadi duduk sama nenek apa? Duduk sama nenek. Cucu. Ini cucu nenek, bukan anak. Malu ya. Jadi kita matangkan sesuai dengan fitrahnya, fitrah mereka. Kalau anak kecil perempuan itu jangan kita biasakan dengan hal-hal yang bersifat lelaki ataupun laki-laki, kita biasakan dengan hal-hal yang bersifat perempuan itu. Kita kan kalau kakak alhamdulillah sama kayak mama, nah, abang alhamdulillah sama kayak ayah. Nanti kalau udah besar kakak begini, ayah begini, bajunya begini, baju begini, pakaiannya begini. Namun pengajaran tauhid itu sama. Pengajaran ilmu tauhid itu pada mereka sama di usia kecil. Tapi kaidah hukum-hukum itu berbeda di usia kecil. Nanti kalau misalnya laki-laki, misalnya, kenapa kalau kakak boleh pakai, karena itu pengalaman kayak Tia yang laki-laki itu waktu usia 3 tahun mau pakai tudung, mau pergi keluar tapi mau pakai tudung kayak Umi katanya. Terus laki-laki nggak pakai tudung, pakai peci gitu, kayak Abi gitu terus, karena mereka itu sebetulnya anak yang masih kecilnya dia belajar dengan model dan mereka ingin mengikuti orang yang dia fans ya, yang jadi modelnya, model mereka ibunya yang pengen kayak ibunya. Nah ini yang harus kita hati-hati, jangan sampai mereka kita biarkan mengikuti model-model yang tidak tepat dengan tabiat dan karakter mereka gitu. Kalau belajar tentang tauhidnya, pengajaran Islamnya, konsep-konsep Islamnya itu sama, tapi perbedaan kepada narasi hukumnya berbeda kalau laki dan perempuan. Tapi nanti kalau lari gimana? Bodohnya boleh lari, Allah suka anak-anak yang sehat gitu. Dalam hal-hal yang simpel saja, terutama yaitu pakaian biasanya. Pakaian, kemudian kalau mandi, kita dari kita biasakan mereka walaupun adik-beradik ya, tidak mandi bersama gitu kan. Jadi mereka sudah tahu bahwa yang laki mandi dengan laki, itu pun tidak dibiasakan. Kalau udah agak besar ya tidak dibiasakan telanjang bulat, itu tidak dibiasakan seperti itu misalnya. Jadi yang konsep-konsep malu dan mengajarkan tentang hal-hal tersebut sudah perbedaan itu sudah dari mereka masih kecil, dan mereka akhirnya tahu identitasnya, oh mereka laki, yang ini perempuan. Konsep ketuhanan insya Allah sama. Cuman satu yang mungkin yang perlu kita pahami bersama, nilai-nilai ketuhanan itu sering sekali agak terblok ya, ada blok ya. Ketika tadi konsep-konsepnya terblok untuk anak-anak itu. Jadi terbloknya itu tadi dengan mainan atau anime-anime yang bisa mengganggu daya talar mereka. Itu anak-anak itu yang harus hati-hati di situ, di anime-anime yang tidak mendidik ya, anime-anime yang tidak mendidik, yang tidak bagus. Allahualam bishawab. Ini maaf, ini ada suara. Gak apa-apa kalau saya itu jazakillah khair. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan bahwa kalau konsep tauhidnya, ajaran-ajaran Islamnya tentang ketuhanannya, tentang Allahnya, itu pada dasarnya sama ya Kak Yeti ya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Namun tentu saja karena karakter gitu kan, karena pembawaan anak laki-laki dan perempuan berikut fitrahnya juga ya Kak Yeti ya, instalasi fitrahnya memang berbeda, maka bisa jadi dalam penyampaiannya kita perlu trik-trik khusus gitu, perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Ini juga menarik ya Kak Yeti, karena kan penanaman apa ya namanya tadi konsep aurat gitu ya Kak Yeti ya, bahwa begini laki-laki berpakaian dalam Islam, begini perempuan berpakaian dalam Islam, itu sejak dini justru kita sekalian menginstalasi perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan ini, juga kita menghindarkan anak-anak dari bahaya LGBT ya Kak Yeti, bahwa laki-laki begini, perempuan begini, dan laki-laki nanti pasangnya dengan perempuan dengan laki-laki, dan tidak ada gitu konsep dalam Islam itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi Masya Allah akan menjadi pintu sebenarnya ya, ini salah satu pintu untuk
selain menanamkan nilai-nilai tauhid juga nilai-nilai keislaman lainnya, terutama tentang konsep fitrah, bagaimana laki-laki dan perempuan dalam Islam. Khair, insya Allah itu pertanyaan terakhir Kak Yeti, maaf kelewatan ya kita. Baik, sebelum ditutup saya bacakan sedikit saja poin-poin kesimpulan kita hari ini. Mungkin tadi ada ibu-ibu mbak-mbak yang sambil riwah sama anak-anak. Baik, yang pertama kayak itu mengingatkan agar kita semua membangun keluarga Muslim, yaitu baiti jannati ya, keluarga sebagai penyejuk mata. Kita harus ingat visi dan misi kita sebagai Muslim, sebagai Muslimah, dan juga dalam bangun keluarga, untuk apa Allah menciptakan kita dan kemana hidup kita ini akan berakhir, seperti itu. Kemudian juga dalam sebagai Muslim, bagaimana memandang anak, bahwa anak itu tadi Kak Yeti bilang ada 4 ya, sebagai perhiasan, ujian, musuh, dan penyejuk mata. Masing-masing ada turunannya, penjelasannya masing-masing. Kemudian kita juga diingatkan oleh Kak Yeti tadi, bagaimana Ibnu Qayyim tuh mengingatkan ini berat ya. Saya dulu juga pertama kali tertolak belajar parenting, insya Allah gara-gara ini nih, bahwa ternyata yang pertama ditanya tuh di hisab tuh ternyata pertanggungjawaban kita sebagai orang tua ya, Masya Allah, berat dan panjang gitu kan hisabnya. Nah, oleh karena itu kita perlu paham gitu bagaimana membangun generasi peradaban, yaitu bagaimana kita menghasilkan, membangun anak-anak yang paham identitasnya, bisa melebur tapi tidak kehilangan identitasnya, tahu tujuan penciptaannya, dan tuntas dalam peran-peran kekhalifahannya. Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa dalam membangun mendidik anak-anak, kita tidak hanya membangun kesalihan pribadi, kita juga membangun kesalihan sosial gitu kan. Kemudian nah, spesifik terkait tantangan dalam mengasuh maupun mendidik anak-anak dan menumbuhkan cahaya iman dalam pengasuhan di negeri yang minoritas Muslim, kita harus memulainya sejak dini dengan menjaga anak-anak di usia kecil ini dari gangguan-gangguan, kalau kayak itu bilang tadi, gulma ya, toksik gitu kan, yang memungkinkan untuk merusak akidah anak-anak sejak kecil gitu. Karena kalau tidak sejak kecil kita bentengi, nanti kita yang akan mengalami kesulitan dalam pengasuhan anak-anak dan penanaman fitrah maupun tauhid ke depannya. Seperti itu. Kemudian salah satu caranya adalah dengan membangun kekuatan internal ya di dalam keluarga maupun di dalam instalasi ke anak-anak itu, dalam benak anak bagaimana tauhid, bagaimana konsep-konsep keislaman dan konsep-konsep syariat. Tantangannya ini memang sering sekali dicurhatin sesama ibu-ibu ya Kak Yeti, menjaga akidah ya kalau di negeri minoritas seperti ini. Kemudian menyelaraskan gitu konsistensi antara nilai pengasuhan yang dibawa oleh ibu dan ayah. Kemudian kerap kali terjadi bias nilai terutama gitu kan antara ibu dan ayah, baik dalam pernikahan sama orang Indonesia maupun pernikahan apalagi mixed marriage ya Kak Yeti. Ini tantangan sebenarnya. Kak Yeti bilang jangan tunjukkan perbedaan nilai tersebut di depan anak, karena anak akan bingung konsep mana yang harus diikuti gitu. Kalaupun ada perbedaan, lakukan di belakang anak, diselesaikan dulu istilahnya ya di belakang anak. Kalaupun memang belum bisa diselaraskan dengan suami, kita gunakan privilege kita sebagai ibu, kita punya kelekatan dan kedekatan personal dengan anak-anak, gunakan komunikasi, gunakan bahasa ibu, karena menurut Kak Yeti bahasa ibu itu ada taste-nya ya, ada nilai rasanya yang menyentuh kalbu gitu kan. Itu Masya Allah senjata tersendiri lah gitu kan, saat kita kalah argumen mungkin dengan suami saat ingin menanamkan suatu hal yang bisa jadi masih berbeda gitu kan. Kemudian dengan rasa dalam bahasa tadi itulah kita membangun keindahan Islam dan cita rasa dalam berislam di dalam diri anak-anak. Mungkin seperti itu, dan kesimpulannya tadi Kak Yeti juga mengajak bahwa dimanapun kita berpijak, di belahan bumi Allah manapun kita berada, kita akan terus berkarya dan memendarkan cahaya Islam agar senantiasa bersinar dimanapun kita berada. Insya Allah seperti itu kurang lebih kesimpulan kajian hari ini. Gimana Mbak-Mbak? Kalau masih ada yang masih penasaran, nanti boleh japri panitia ya. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita. Mungkin sampai di situ materi hari ini. Berikutnya sebelum foto bersama dan penutupan, doa penutup ya. Petugas doa penutup Mbak Rahayu, apakah sudah siap? Insya Allah siap Mbak. Khair, jazakillah khair. Silakan Raha. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyakhina wa la jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ibadika hissolihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna inna antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, doa penutupannya. Sebelum kita tutup, mau foto bersama dulu. Silakan Mbak-mbak peserta kajian kita hari ini membumikan cahaya Islam di negeri Sakura untuk membuka videonya. Petugas dokumentasi Teh Seli, apakah sudah siap? Ya, sudah Mbak Rika. Silahkan untuk membuka videonya Mbak Solihah. Silakan Mbak Insya Allah ini cuma ada satu layar aja ya, insya Allah satu kali. Hai. Mbak Vita, Teh Nyimas, yang lainnya apakah akan menyalakan video? Apa cukup seperti itu? Ya, sudah siap semuanya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hai, insya Allah sudah terfoto Mbak Rika. Terima kasih Teh Seli. Jazakillah khair. Baik, dengan demikian Akhwatus Sholihah, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita hari ini. Jazakillah khair Kak Yeti buat waktunya. Afwan sampai kelewatan sampai nyaris 30 menit. Mohon jidan Kak Yeti, terlalu panas di bagian diskusinya ya. Kemudian juga jazakallahu khair Mbak Sholihah yang sudah berkenan bergabung di acara hari ini. Semoga Allah memberkahi acara hari ini. Semoga sedikit ilmu ya, sedikit manfaat dari sharing kita hari ini benar-benar bermanfaat dalam kita semua memendarkan cahaya Islam di negeri Sakura maupun dimanapun kita berada. Baik, kita tutup acara kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku penyelenggara, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi sejak awal hingga akhir acara. Kemudian juga terima kasih jazakumullahu khair atas kehadiran Mbak-mbak semua, terutama juga atas sharing dari Kak Yeti hari ini. Dan semoga bermanfaat dan sampai ketemu di acara serupa ya di kesempatan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.